Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kita akan bahas kedaulatan. Walaupun ini kedaulatan dalam bahasa Indonesia. Karena daulat dari bahasa Arab itu artinya giliran sebenarnya. Ya, ada istilah daulah ini, daulah itu, daulah Abbasiyah, daulah Umayyah. Kata dasarnya itu ini gilirannya gilirannya Abbasiyah, dari Umayyah dan sebagainya. Hanya penggiliran istilah. Walaupun kemudian dimaknai sebagai kemampuan untuk merealisasikan dirinya secara penuh dan mandiri. Kemerdekaan itu biasanya berkaitan dengan kedaulatan. Ada persoalan mendasar di situ. Persoalannya tentang mampukah manusia merealisasikan diri secara mandiri. Atau saya ulangi, merealisasikan diri secara penuh dan mandiri. Kalau kita deterministik, itu mengatakan tidak, manusia dibentuk lingkungannya, dibentuk relasi-relasi sosialnya, dan sebagainya. Tapi kalau kita pakai pandangan Islam sebenarnya tentang fungsi manusia sebagai khalifah, maka dia seharusnya harus berdaulat. Berdaulat dalam arti mampu mengatasi cetakan-cetakan dalam yang terbentuk sebagai dampak relasi sosial maupun relasinya dengan alam, dengan dirinya dan dengan alam semesta dan dengan masyarakat. Kalau pakai pengertian ini, tentu kita punya batas-batas yang bisa kita tentukan. Punya ukuran-ukuran, parameter lebih berdaulat atau kurang berdaulat. Orang yang ditentukan oleh lingkungannya, oleh alamnya, oleh dirinya, pasti tidak berdaulat. Kalau Anda ditentukan oleh nafsu Anda, oleh perut Anda, oleh apapun lah dari dalam diri Anda tidak berdaulat. Karena Anda ditentukan oleh unsur di dalam diri Anda. Kalau Anda hidup di satu masyarakat dan Anda hanya tunduk pada mereka, pada tuntutan-tuntutan sosial, tatanan-tatanan sosial, yang itu membuat Anda tidak bisa merealisasikan diri secara penuh, itu Anda nggak berdaulat. Begitu juga hubungan internasional. Hubungan antar negara bisa kita pakai dalam parameter ini. Kedaulatan itu punya kemampuan merealisasikan diri secara mandiri atau tidak. Lebih sedikit atau lebih banyak. Kalau kita pakai ini, kita bisa maknai kemerdekaan sebagai kemampuan untuk merealisasikan diri bangsa secara lebih mandiri. Seperti dalam relasi sosial, individual, orang punya tantangan-tantangan, aturan-aturan sosial yang seringkali menjadi penghambat kita untuk merealisasikan diri. Tentu saja dalam koridor apa yang kita sebut sebagai baik dan benar. Itu persepsi yang harus kita kembangkan lebih dahulu sebagai landasan sebelum kita masuk ke kedaulatan. Ada pertanyaan yang harus kita jawab. Apakah aturan sosial ini bisa membuat kita berkembang secara lebih baik dan benar secara individual? Kalau tidak, kita berhak untuk tidak tunduk pada itu, untuk menyimpangi. Itu sunatullah untuk kehidupan manusia. Manusia selalu berkembang karena ada yang harus dirubah, harus ada diperbarui dan terus-menerus, atau harus ada yang dilawan, ada tantangan yang harus dijawab. Ada tekanan yang harus dilawan. Nah, kalau konteks itu kita pakai, kita bisa mempertanyakan apakah
kemerdekaan kita membuat kita berdaulat untuk menentukan apa yang baik buat bangsa kita. Tanpa tekanan dari dalam atau dari luar. Dalam kaitan kebangsaan, kedaulatan itu kita harus punya parameter. Apa itu? Yang baik dan benar untuk bangsa. Sekali lagi, untuk seluruh bangsa. Jangan difragmentasi menjadi kelompok kepentingan ini, kelompok kepentingan. Untuk seluruh kepentingan bangsa. Kita bisa ambil pola, ambil nilai-nilai universal di seluruh bangsa. Masalahnya, untuk mengetahui itu, orang harus berada di dalam situasi bangsa itu. Tidak di luarnya. Orang harus mampu, kalau bahasa filosofis, lebih keterlibatan pada bangsa itu secara langsung. Kecuali ada kemampuan untuk merefleksi. Jadi antara transendensi dan imanensi. Dalam pengertian sosiopolitik, dia harus berada imanen dengan keseluruhan masyarakat, keseluruhan bangsa itu. Dan ketika transendensi untuk melihat apa yang terbaik buat semuanya. Kita lebih coba turunkan dengan contoh-contoh yang lebih gampang kita paham. Misalnya, dulu Rasulullah memilih hidup miskin. Karena dengan begitu, bukan saja beliau menjadi tidak terlalu terikat dengan dunia, tapi juga bisa merasakan penderitaan orang-orang yang di bawah. Sehingga keputusannya pada mayoritas masyarakat yang lebih berada di level yang paling harus diperjuangkan, yaitu yang paling lemah, yang paling bawah. Kita naik lagi, ada contoh dari Sayyidina Abu Bakar, yang ketika dia dilantik pertama kali mengatakan, yang kuat di mataku lemah, yang lemah di mataku kuat. Artinya dia berpihak pada orang-orang lemah. Ketika ada tabrakan kepentingan antara yang kuat dan yang lemah, maka keberpihakannya pada yang lemah, bukan pada yang kuat. Sikap itu muncul karena ada empati yang dalam dan ada kehidupan yang dia rasakan karena dia memposisikan hidupnya di tempat yang paling bawah.